Kembali lagi di acara Sport Zone. Kali ini kami sudah berada di lapangan softball, tepatnya berada di lokasi LPMP Banten di Rangkas Bitung Timur, Kabupaten Lebak. Sport lovers, softball atau dikenal dengan softball adalah olahraga bola bergu yang terdiri dari dua tim. Permainan softball lahir di Amerika Serikat diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago pada tahun 1887. Softball merupakan perkembangan dari olahraga sejenis yaitu baseball atau hardball. Permainan softball yakni dengan cara bola softball dilempar oleh seorang pitcher atau pelempar dan menjadi sasaran pemain lawan, yaitu pemukul bola dengan menggunakan bat atau pemukul. Terdapat sebuah regu yang berjaga atau defensif dan tim yang memukul. Terdapat sebuah regu yang berjaga atau defensif dan tim yang memukul atau ofensif. Tiap tim berlomba mengumpulkan angka atau run dengan cara memutari 3 base pelari hingga menyentuh marka akhir yaitu home plate. Softball itu olahraga bergu yang dimainkan oleh 9 orang yang bermain di lapangan dan mereka sistemnya bergantian. Jadi ada defense dan ada offense. Pada saat defense biasanya disebut home team dan pada saat menyerang itu ya visiting team. Jadi mereka bergantian jika satu tim penyerang sudah bisa dimatikan 3 orang, itu maka bergantian yang tadi bertahan menjadi menyerang gitu. Dan sebetulnya olahraga softball ini sudah ada cikal bakalnya di Indonesia, yaitu cabang olahraga kasti. Dan itu sebetulnya bisa dikembangkan di sekolah-sekolah. Jadi basicnya bisa dari SD sebetulnya. Dari SD kita latih mereka secara teknik dasar. Itu kan cabang olahraga yang melatih kemampuan untuk melempar, menangkap bola, berlari, memukul bola gitu ya. Itu sudah ada basicnya sebetulnya di olahraga tradisional kita gitu. Jikalau itu dikembangkan dari SD ke SMP, keterampilan anaknya, kemudian kebetulan di SMA ada di kurikulum. Di SMA itu ada di kurikulumnya. Jadi untuk pengembangannya bisa mulai di usia SMA. Meskipun banyak juga kejuaraan-kejuaraan yang misalnya mulai dari SD maupun SMP, tapi itu pada tahap pengenalan sebetulnya. Tapi untuk prestasi itu di jenjang SMA lebih cocok. Kalau dulunya dari literatur yang saya baca gitu ya, bahwa softball itu awalnya di Amerika dan itu dimainkan di dalam gudang oleh seorang pegawai gudang, dimainkan karena menunggu waktu istirahat, mereka iseng-iseng main lempar tangkap, akhirnya dimainkan di dalam gudang itu. Si Mr. Hancock namanya, yang awal mula menggagas olahraga softball ini. Kemudian di Indonesia mulai dipertandingkan pada tahun berapa itu di Surabaya. Di Surabaya dipertandingkan cabang olahraga softball dan alhamdulillah di Lebak itu bisa muncul yang memang awalnya itu melihat perkembangan olahraga softball sudah ada di Banten, tetapi memang Lebak belum ada. Kebetulan saya dan istri dan juga ada teman sejawat saya juga yang pernah mengikuti latihan softball pada masa kuliah. Ketika kembali ke daerah asal, tadinya sih hanya mencari teman bermain begitu. Kemudian setelah ternyata banyak, diawali dengan angkatan pertama pada tahun 2007. Pada tahun 2007 itu dirintis, mulai melatih anak-anak SMA, untuk berlatih softball. Kemudian lama-lama ternyata berubah pikiran. Dari tadinya cari teman bermain, sudah diputuskan untuk melakukan pembinaan. Jadi alhamdulillah
berjalannya waktu dibantu oleh angkatan pertama dan senior-seniornya sehingga menjadi senior-senior menjadi berkembang di Lebak ini. Alhamdulillah. Kalau posisi itu di softball ada yang namanya pitcher. Pitcher itu orang yang pertama kali melakukan lemparan pada saat game. Pitcher itu berdiri di tengah, di dalam lingkaran. Kemudian yang kedua itu catcher, itu adalah partnernya pitcher. Partnernya pitcher itu catcher, jadi sehingga mereka berpasangan ini disebutnya baterai, ya, pitcher dan catcher. Dan biasanya catcher ini tipikalnya orang yang harus lebih cerdas, ya, karena memang hanya satu-satunya pemain yang melihat situasi permainan lapangan secara utuh itu ada di catcher. Kemudian yang ketiga itu first base. First base itu yang menjaga di posisi base pertama. Kemudian second base. Ada lagi third base. Kemudian shortstop. Shortstop itu berdiri di antara base 3 dengan base 2. Setelah itu ada di 7 di right fielder, di outfield gitu ya. Dan yang tadi saya jelaskan itu adalah infield yang pertama. Kemudian ada outfield. Outfield itu right fielder, ada center fielder dan juga left fielder. Jadi 7, 8, 9. Dan softball itu kan dipimpin oleh wasit, biasanya disebutnya umpire gitu. Bentuk permainannya, poinnya itu disebut run. Jika pemukul, ketika pemain mendapat giliran untuk memukul bola atau menyerang, dia berhasil melewati base 1, base 2, base 3 dan kembali ke home, itu dihitungnya 1 run. Itu sama saja dengan kalau di sepak bola itu gol 1 gitu ya, 1 gol gitu. Nah itu seperti itu poinnya. Biasanya pertandingan itu ada yang menggunakan inning. Jadi kalau di cabang lain babak, gitu. Kalau di softball itu disebutnya inning. Jadi ada yang menggunakan inning. Biasanya ada 7 inning atau 2 jam. Ya. Tapi kalau untuk di level nasional itu 7 inning penuh, 9 inning. Potensi softball untuk anak muda gimana Pak sekarang? Khususnya di Lebak potensinya sangat bagus karena masih secara tenaga gitu ya, masih natural, potensi alami begitu. Potensi alami banyak yang karena sudah ditempa dari awalnya, sudah ditempa oleh kehidupan sehari-hari gitu ya. Bagaimana dari kecilnya sekolah jalan kaki jarak jauh gitu. Kehidupan sehari-hari membantu orang tua untuk mencangkul di sawah, panen padi, kemudian kalau istilah orang sini sih ngagebot gitu. Nah itu ngagebot itu basic buat untuk tenaga mereka untuk latihan mukul, kekuatan ada di sana. Jadi ya alhamdulillah kalau potensi tidak kalah lah dengan daerah lain-lain. Hanya memang di kita ini perlu pembinaan yang terarah sebetulnya. Anak-anak di sini kita latihan kontinu. Jadi mau ada kejuaraan, tidak ada kejuaraan, malahan kalau tidak ada kejuaraan kita ciptakan kejuaraannya sendiri. Sehingga latihan mereka itu tidak ada hentinya, berkelanjutan terus. Latihan fisiknya iya, kemudian tekniknya iya juga. Kalau latihan fisik kita seringkali pakainya ya paklek atau weight training gitu ya, atau sirkuit training masih di lingkungan sini. Karena alhamdulillah lingkungan ini secara lokasi ya gitu, banyak spot-spot yang bisa dijadikan untuk latihan fisik. Sangat tracknya bagus lah gitu.
di Lebak ini dirintis liga itu pada tahun 2011. Muncullah, bukan muncul setiap hari, memang kita membentuk menjadi 4 klub. Kemudian tahun ke tahun bertambah sampai sekarang itu bisa sampai hadir 11 klub. 11 klub yang berdasarkan sekolah juga domisili gitu. Alhamdulillah kita sudah bisa mengembangkan sayap ke beberapa tingkat kecamatan sebetulnya. Jadi ada hampir setiap kecamatan itu ada 1 atau 2 klub di dalamnya. Alhamdulillah prestasi berkat kerjasama semua lini, baik itu pemerintah daerah, juga kami yang di lapangan, bahu-membahu untuk membangun semangat juang anak-anak dan kebersamaan itu melalui latihan dan teamwork yang baik menghasilkan prestasi yang ya alhamdulillah lah. Untuk 2 periode ini kita yang tim putra juara pertama atau meraih medali emas di Porprov tahun 2014 dan tahun 2018 kemarin. Kemudian putrinya itu mengalami peningkatan di Porprov itu tahun 2014 dapat perunggu, kemarin dapat perak gitu ya. Selain itu juga beberapa siswa-siswa sekolah itu banyak yang mengikuti kejurnas. Ada yang masuk tim Banten. Kalau Lebak sendiri sebetulnya kita belum mampu untuk ikut di kejuaraan, tapi kita membawa tim Banten. Jadi anak-anak ini banyak direkrut oleh tim Banten begitu. Alhamdulillah dari setiap tim Banten itu ada anak Lebaknya begitu ya. Alhamdulillah bahkan ada beberapa atlet yang bisa dipinjam lah ya secara bukan permanen tapi sesaat saja gitu untuk ikut di klub mana dan itu sudah alhamdulillah sudah nasional. Anak-anak sudah bisa tahu ya alhamdulillah lah paling tidak anak-anak sudah mengalami keluar kandang gitu. Tidak hanya turun batok di Lebak saja tapi sudah bisa tahu mana itu Makassar, mana itu Surabaya, mana itu kota ini. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa berkembang sehingga dari sana pengalaman mereka pada saat pertandingan dibawa di dalam latihan. Jadi banyak sekali pengalaman yang didapatkan. Tangkap. Softball adalah hidup saya. Jadi kalau ngomong softball, sepertinya saya all out di sini, all out di softball. Karena saya menemukan kecintaan saya pada softball. Dan pembinaan ini menjadi konsentrasi buat saya. Karena saya harap bisa membawa manfaat bagi anak-anak. Pada dasarnya, ya saya ingin merangkul anak-anak untuk masuk ke hal-hal yang positif lah begitu, daripada mereka nongkrong-nongkrong tidak jelas. Yang kita kurungin yuk mendingan berkajian dengan kita gitu ya. Badan sehat, kemudian prestasi bisa didapatkan. Harapannya kalau khusus ke softball, harapannya semakin banyak semakin bagus. Jadi semakin berkembang. Tadi juga saat ini masih terus berekspansi begitu, berekspansi. Kami keliling-keliling keluar masuk kampung, keluar masuk kecamatan dan keluar masuk sekolah untuk mensosialisasikan dan merangkul siswa-siswi untuk bisa bergabung bersama kami. Bisa bergabung bersama kami. Alhamdulillah tahun ini ada beberapa kecamatan yang sudah kita datangi. Sebelum masa pandemi kita sempat datang ke daerah terjauh di selatan sana, ke daerah Baya. Nah, kita sosialisasi di sana karena mendapat undangan dari beberapa tokoh di sana untuk bisa hadir
hadir dan mengajak teman-teman yang di sana. Alhamdulillah ada hal positif bahwa perkembangan ini diikuti oleh daerah yang jauh. Alhamdulillah. Terima kasih, semoga semakin sukses nih Sultan TV. Selain permainan untuk para laki-laki dan perempuan, softball juga bisa dimainkan oleh anak-anak. Tentunya dengan pengawasan orang tua ya. Alat untuk permainan ini cukup lengkap, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, seperti helmet untuk pelindung kepala dari hantaman bola error. Ada juga sarung tangan untuk posisi menyerang. Ada juga bat atau pemukul, sepatu untuk running. Terakhir, tentu ciri khas dari olahraga ini ialah glove atau sarung tangan penangkap. Selain perlengkapan itu, ada juga catcher set, yakni perlengkapan khusus untuk posisi penangkap. Nah, tertarik untuk mencoba olahraga asik ini? Silahkan datang ke lapangan softball Lebak setiap Sabtu dan Minggu sore jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. What's all this for? It's got me turned around, but I can't ignore the feelings that I found in this whole damn thing that we got. Panggilan saya Ajay, nama lengkap saya Ahmad Jainuddin. Posisi di sini sebagai pelatih kepala di softball Lebak. Jadi yang harus diperlukan oleh seorang atlet softball itu yang pertama adalah kekuatan, kecepatan, kemudian agility, dan daya tahan. Terutama di lempar tangkap, keterampilan lempar tangkap, kemudian keterampilan memukul, kemudian harus punya sprint yang bagus, larinya yang cepat. Jadi dalam permainan softball itu ada dua teknik memegang bola. Yang pertama itu ada teknik memegang bola dua jari, menggunakan teknik dua jari. Contohnya seperti ini, dua jari diletakkan di jahitan yang hurufnya seperti huruf C, dan kita letakkan seperti ini, dan jempol ini sebagai penyangganya, penyangga dari bola. Kemudian untuk teknik dasar yang kedua untuk memegang bola itu menggunakan teknik tiga jari. Ini biasa yang dipakai oleh anak-anak ketika lempar tangkap. Jadi sama fungsi jempol di sini adalah untuk menyangga. Dan apabila kondisi lapangan basah itu kita menggunakan teknik lima jari
seperti ini karena permukaan bolanya kan licin, jadi kita harus menggunakan teknik 5 jari. Skill dasar untuk pemain softball tuh yang pertama itu dia harus bisa lempar tangkap, kemudian dia harus bisa menguasai keterampilan memukul, kemudian berlari, kemudian yang terutama itu motoriknya harus bagus, karena bermain softball itu diperlukan motorik yang sangat bagus, karena softball ini olahraga yang memang benar-benar harus berpikir. Jadi sebelum melakukan kita harus berpikir duluan, berpikir kemudian melakukan. Kalau untuk treatment itu hampir sama seperti atlet yang lain ya. Jadi memang latihan itu harus dijadikan sebuah kebutuhan bagi seorang atlet. Dan terutama pola makan memang harus dijaga, kemudian pola istirahat pun harus dijaga. Karena istirahat pun itu merupakan bagian dari latihan. Terutama untuk pemain softball, jika memang dia ingin jadi pemain yang lebih ke levelnya naik, dia harus bisa melakukannya atau latihannya kita berulang-ulang. Seminggu misalnya 5 kali ada restnya, kemudian dilakukan lagi, karena kalau misalkan terlalu banyak istirahatnya itu skillnya jadi agak hilang. Kalau untuk mengolah latihan fisik kita biasanya pakai latihan circuit training, seperti contohnya ada push up, ada sit up, ada back up, ada jumping jack, ada shuttle run, kemudian ada lari uphill, downhill, dan lain-lain, banyak. Kalau softball sebetulnya kompleks ya, jadi memang softball seluruh otot sebenarnya diperlukan, mulai dari tangan, kemudian kaki, terutama itu di pondasi kaki gitu ya. Karena untuk kuda-kuda pada saat menangkap bola itu sangat diperlukan, jadi harus sangat kuat. Kemudian pada saat berlari, kemudian pada saat memukul, kemudian pada saat melempar. Pada saat melempar itu kekuatan otot tangan itu kan harus kita bentuk, seperti tadi contohnya itu kita dengan latihan push up, atau misalkan kita pergi ke gym mengangkat bench press gitu ya, agar pada saat nanti kita latihan melempar tangkap itu bolanya yang dihasilkan itu cepat, tahu speednya tuh ada gitu ya. Tom, kecer serangan Tom. Nah, gitu baik. Dilarang tuh. Kalau pertama masuk itu tahun 2014, dari situ awal ikut softball langsung event Pro. Itu tuan rumahnya ada di Serang. Setelah itu dipanggil untuk seleksi prapon, lolos prapon. Alhamdulillah kepilih prapon, masuk main tahun 2015. Setelah itu praponnya lolos masuk PON, jadi bawa nama Banten masuk PON tahun 2016. Kalau Rika sih pengalamannya baru dikit. Dari 2016 masuk antar SMA, terus habis itu lanjut lagi masih di sini belum keluar, masih antar SMA lagi, antar SMA kedua. Habis itu ikut kejuaraan keluar antar pelajar se-Jakarta, dipanggil perwakilan. Habis itu ke Bandung. Terus yang paling berkesannya tuh masuk ke tim softball putri Banten yang di Jogja kan. Jadi itu pengalaman pertama kali. Jurnas. Bukan yang pas di Jogja itu loh. Parta Cup. Oh ya, Parta Cup. Yang Parta Cup. Bareng sama senior. Juniornya tuh cuman 2 orang. Dua orang diajakin sama senior buat pengalaman. Jadi Pengalamannya apa? berkesan banget. Berkesan banget, dapat juara.
walaupun Iya. juara 3 tapi Iya, iya. itu tuh sangat berkesan. Terus lawannya tuh lebih bertingkat lagi dari antar SMA gitu. Lawannya itu orang-orang timnas yang pernah masuk timnas. Iya. Kalau softball itu kan olahraga tim, jadi di softball itu kita bisa mengenal kerjasama tim, bukan kerjasamanya saja tapi kekeluargaannya. Terus disiplinnya juga, bukan disiplin saja tapi dari etika juga. Etika itu sangat penting banget di softball, di olahraga tim. Kalau kata Rika, softball tuh orang-orangnya asik, seneng gitu, nggak kayak olahraga lain gitu ya. Kalau menurut Rika, orang-orangnya tuh baik, humble, terus nggak masing-masing. Terus yang paling seringnya tuh kalau pas ngeliwat bareng, jadi sering banget itu kalau ngeliwat bareng, jadi lebih kompak gitu. Itu sih yang paling senang di softball. Kalau di Banten, semoga nanti PON-nya bisa lolos lagi. Dan kalau misalkan di Indonesia, semoga Asian Games atau SEA Games-nya semoga selalu juara. Kalau Rika, untuk tim softball Banten, semoga orang-orangnya lebih berkualitas lagi gitu dalam memilih atlet untuk apa sih, biar atletnya tuh khas Banten gitu, bukan campuran dari orang lain, dari cabutan Surabaya atau dari Bandung, dari Jakarta, harus real Banten gitu. Kan masih banyak gitu ya orang-orang Banten yang banyak potensinya, yang skillnya pada bagus, jadi harus lebih dieksplor lagi. Kalau buat Indonesia, tim Indonesia semoga lebih baik lagi di SEA Games atau Asian Games selanjutnya. Saksikan terus Sport Zone setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Sultan TV, media inspirasi warga. Sport Zone, keep healthy and fun. Saksikan terus Sport Zone Setiap hari Sabtu Jam 10 pagi. hanya di Sultan TV.